مدد حضرة مهدي أحمد بن عيسى حضرة باقي المقدر محمد بن علي بن علوي حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان بن حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم حضرة أبو عمر الأنبوسي حضرة أبو عبد الله الحدث حضرة الشيخ قادر الشيخ البكر حضرة الشيخ بشر نور بن حضرة الشيخ شرع عبد البكر حضرة الشيخ أبو محمد بن بدر البكر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتهم أن الله يعلي درجاتهم الجنة والفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالنا أن الله يغفر له ويرحمه ثم الفاتحة أنه يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وصلة تعظيم وإبادة على المولى وسلم ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله يغفر قلوبنا وغالبنا والهدى والطوع والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة انتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا من أعطى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Semoga dari kita nikmatul kubra. Kata orang baik pada kita nikmatul kubra. إذا غفر وله شعرتان في جسده كأنهن المسك الأكبر وليس في جسده سواهما صلى الله عليه وسلم أطيب الناس ريحا. Adalah Nabi kita itu sepaling harum daripada manusia, rihan daripada bau badan beliau. Wa asmahun nasi kafan, dan sepaling lembut telapak tangan beliau. Wa idza sallama alaihi ahadun, apabila bersalam atasnya oleh seseorang, aw safahu, atau menyalami akan Nabi kita, wajada fi kafihi, menemukanlah pada telapak tangan Nabi itu raihatul firdausi, akan bau daripada firdaus, bau daripada firdaus, keciuman bau surga firdaus di telapak tangan Nabi. Ila thalathati ayyamin, sampai 3 hari, bilayaliha, 3 malam. Artinya seseorang itu pernah bersalaman dengan Nabi, atau sahabat itu pernah bersalaman dengan Nabi kita. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa an abiya, daripada ayah beliau itu Siti Abu Bakar Siddiq, anha qalat, bahwasanya Siti Aisyah berkata, kuntu ukhitu bisahari thawban, adalah aku dahulunya pernah menjahit bisahari, pada waktu sahur, thawban, baju ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantofa al-misbah, maka matilah, padamlah oleh lampu yang ada di rumah pada Sayyidatina Aisyah. Wa saqatatil ibratu min yadi, dan terjatuhlah jarum dari tanganku, kata beliau. Padakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah ke rumah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadha al-baitu, maka jadi teranglah rumah itu, min nuri wajhihi, dari cahaya wajahnya Rasulullah. Jadi kada perlu lagi di rumah nyala lampu padam, di rumah Rasulullah Aisyah, cukup Rasulullah yang berada di rumah itu. Fawajatul ibrata, maka aku temukan akan jarum yang jatuh tersebut. Faqultu lahu, maka aku katakan Sayyidah Aisyah, ma asyadda biya wajhika ya Rasulullah, alangkah bersenatan terangnya wajah dia wahai Rasulullah. Siti Aisyah mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita menjawab, al-wailu thumma al-wailu, celaka kemudian celaka. Nabi kita jawaban Nabi, celaka kemudian celaka. Liman lam yarani yaumal qiyamah, untuk engkau Siti Aisyah setiap hari bertemu denganku, maka celakalah bagi seseorang yang tidak pernah melihat wajahku yaumal qiyamah, nantinya pada hari kiamat, atau melihat daripada batang tubuhnya Nabi pada hari kiamat. Celaka orang itu. Wa qultu habibi wa man alladhi lam yaraka,
Kata Sina Aisyah, Habibi wahai kekasihku. Ini kan panggilan Habib itu panggilan orang yang dicintai. Wahai kekasihku, wahai Nabi. Wa manil ladzi lam yaraka. Siapa-siapa orang yang tidak akan melihat daripada wajah dia atau batang tubuh dia, wahai Nabi. Qala al-bakhil, itu adalah orang yang bakhil. Bakhil apa? Faqultu, lalu kata Sayyidah Aisyah, Habibi wahai kekasihku, wahai Nabi. Wa manil bakhil, siapa yang bakhil itu? Sayyidah Aisyah bertanya, penasaran beliau ini, apa yang siapa yang bakhil itu? Qala alladzi dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Yang Nabi adalah yang bakhil itu disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli 'alayya, maka dia tidak mengucapkan salawat atasku. Bakhil terancam pada nama Nabi. Ada orang menyebutkan Sayyidina Muhammad, barang mengucap salawatnya nyari dapatkan sama aja. Berarti menyebutkan salawat kepada Nabi apabila nama beliau dia disebut, tidak termasuk orang yang terbakhil. Wa qila inna Aminata lamma wada'at Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan pula bahwasanya Sayyidah Aminah manakala beliau itu wada'at melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa habarun min ahbaril Yahudi, tidaklah tertinggal kabar telah diketahui oleh pendeta daripada pendeta Yahudi, illa wa alima bi maulidihi, melainkan mengetahuilah pendeta itu bi maulidihi, dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annahu kana 'indahum, adalah mereka bagi pendeta tadi memiliki bagi mereka jubbatun, memiliki baju jubah. Di pendeta di zaman dahulu pakai baju jubah. Jubbatu sufin, memakai baju jubah yang berasal dari wool, kulit kambing, domba. Masbuwatin bidamin, adalah baju jubah mereka itu dicelupuri, dicampuri dengan bidam Yahya ibni Zakaria, dicelupuri, dicampuri dengan darahnya Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam, mengenang Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka tadi. Setelah dibunuh dikenang ulang, jadi darahnya dicelupuri di jubah mereka. Wa kanu yajiduna 'indahum maktuban bil kutubi, dan adalah mereka pendeta tadi menemukan di sisi mereka maktuban, tertulis bil kutubi, di dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, annahu, bahwasanya idza qatarat tilkal jubbatu, apabila menetes oleh jubah itu daman akan darah, fa innahu yakunu, maka sesungguhnya adalah terjadi qulida, terjadi dilahirkan bi Abdullah bin Abdul Muttalib al-Maulud, bagi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib al-Maulud, oleh orang yang dilahirkan. Bilanya lahir, titiklah baju jubah yang ada, yang dimiliki oleh pendeta Yahudi. Fa innahu yakunu wa an yakuna dzalikal maulud sababan, dan bahwa adalah yang dilahirkan itu sababan, menjadi sebab dita'tili, untuk menghilangkan, menghapus adyanihim, agama-agama mereka dahulu sebelum Islam, agama Yahudi. Falamma qataratil jubbatu daman alimu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, manakala adalah sudah menetes oleh jubah mereka tadi daman akan darah, ternyata betul alimu bi maulidihi, mereka mengetahui dengan kelahiran Nabi itu sallallahu alaihi wasallam.
Fa'ijma'u amrahum, maka mereka mengumpulkan amrahum, berkumpul mengadakan suatu kesepakatan ala aidi untuk mencari tipu muslihat. Artinya jangan sampai terjadi kelahiran Nabi. Wa arsalu ilal buldani, dan mereka mengutus utusan-utusan ilal buldani ke beberapa negeri, liyu'lima ba'duhum, untuk mencari informasi oleh sebagian mereka, ba'duan akan sebahagiannya. Juga ada, ini tanda sudah ada titik tiba-tiba. Walam ya'lamu, dan tidaklah mereka mendapat informasi atau mengetahuinya, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ja'ala qaidahum, sungguh menjadikan tipu daya mereka, cara mereka itu fi dhalilin, pada sia-sia. Yang tidak ketemu, cari utusan apakah yang lahir tidak dapat. Wa ja'ala dinal islami qa'iman bahiyan, Allah taala menjadikan agama Islam itu qa'iman, berdiri tegak. Artinya kata kau dikalahkan. Wa dina ahli kufri manqusan radiyan, pada waktu itu agamanya ahli kufri, orang-orang kafir nih, manqusan radiyan, akan hilang, radiyan binan. Qala rawi falamma habbat nasamatul kufur wal iman, berkata si rawi daripada kitab An-Ni'matul Kubra, manakala telah tercium atau bertiup nasanatul qabul, bertiup datangnya angin apa? Al-qabul, angin yang diterima, dan anginnya keimanan Nabi kita lahir. Fa'awwalu man nasyafahu Salman fa'ajaran awtan, maka pertama kali orang-orang yang mencium daripada kerasulan Nabi kita itu, Salman adalah sahabat Salman al-Farisi dari negeri Persia, negeri Iran, itu jauh-jauh mencium daripada kerasulan Nabi kita, kerasulan Nabi. Fahajiran awwalan, sehingga adalah beliau itu berhijrah dari negeri beliau untuk mengetahui dan mendatangi atau berdapat dengan Nabi kita. Wajah min Farisi, beliau datang dari negeri Persia, Lu'liyatil Sayyidil Aqwan, untuk melihat Rasulullah Sayyidil Aqwan. Wa aqarra, dan beliau menetapkan bil wahdaniyati, dengan mengesahkan Allah Ta'ala, beriman lawan Nabi, lil Malikir Rahman. Fa'adraka minallahi ma tamanna wa ma khaba sahibu wa la ta'anna likawnihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga adalah mempertemukanlah Salman al-Farisi dengan Nabi itu, dan adalah beliau itu sering bersama lawan Nabi. Likaulihi, lalu ucapan Nabi kita, Salman minna, adalah sahabat Salman itu, minna, termasuk dari kami, artinya termasuk keluarga kami dari Nabi. Jangan jauh-jauh. Orang beriman dengan Nabi itu pasti nak jauh-jauh, perjalanan itu jauh-jauh. Mudah-mudahan para Sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita, Salman minna, adalah Salman al-Farisi itu termasuk golongan kami, artinya keluarga kami. Bila menyakiti sahabat sama menyakitkan kami dan Nabi. Walamma habban nasiru bi ardi Rumi, manaqala tercium atau datangnya, berhembus atau datangnya kerasulan Nabi kita itu di ardi Rum, di tanah, di negeri Romawi. Nasyaqahul mazkur wa rahimah bihil marhum, maka adalah menerima akan dia adalah seseorang awal man nasyaqahu bila syaqin, yang tanpa ragu-raguan, sayyidu akhirun, pemimpin perang zaman Romawi dulu. Siapa namanya? Suhaibun.
Suhaib ini adalah seorang pemimpin perang di zaman Romawi. Faja'a Muqadaz Zimam ila Islam, maka datanglah dia bertemu dengan Nabi. Muqadaz Zimam menjadi orang yang pertama ila Islam, pemimpin membela agama Islam. Suhaib punya agama atau bangsa Romawi. Wa faza, dan beruntunglah beliau tadi biru'yati khairil anam, dengan melihat wajahnya khairil anam itu Rasulullah. Wa nalika suhbatihi, dan hasillah tercapailah beliau di suhbatihi dengan menjadi sahabat kawan Nabi kullal husni wal marad, sehingga menjadi sahabat Nabi dan menjadi kuat Islamnya, menjadi pemimpin perang dalam Islam di Suhaib, Sayyidah Suhaib dan jauh-jauhnya. Walamma hambat nasimu bi ardil Yaman, manakala berhembuslah daripada anginnya bi ardil Yaman, dari negeri Yaman. Fa'awwalu man syaqahu, maka adalah orang-orang pertama kali mencium daripada kerasulan Nabi kita ini. Uwais al-Qarni, adalah Sayyidina Uwais al-Qarni. Bisirri wal alam, yang terkenal Uwais al-Qarni ini pada alam dunia dan alam malaikat. Fabadala nafsuhu lil Mustafa, maka adalah Uwais al-Qarni ini mengorbankan dirinya bagi Rasulullah. Wa amana bihi ala mu'til watan, dan beriman dengan Nabi atas jarak yang sangat jauh. Negeri Yaman dan negeri Makkah jauh, tapi hidup di zaman Nabi. Wa asna alaihi nabiyyu al-mu'taman bi qawlihi, dan Nabi pernah menyebut-nyebut namanya bi qawlihi. Inni la ajidu, kata Nabi, bahwasanya aku menemukan, la ajidu nafasan rahman min kibalil Yaman, menemukan daripada napasnya atau menemukan daripada orang yang mengesahkan Allah Ta'ala min kibalil Yaman, dari jihad negeri Yaman. Wa ma kafahu hadzal wasful azhabu, dan adalah dan juga Nabi mencukupkan akan dia al-wasful azhab, adalah dia itu dirupakan seperti apa? Al-hazaru, bau-bauan bunga yang sangat harum. Hatta kharaja lahul mansyuru bi bulughil wadar bi qaulil Mustafa, sehingga adalah Nabi kita pernah berucap wasilil bashar bisani, Nabi pernah berucap berpesan kepada khalifah yang kedua Sayyidina Umar, itu Sayyidina Umar, pesan Nabi kita, idza ra'aita Uwais al-Qarni fasallim alaihi ya Umar. Sayyidina Umar, kata Nabi, apabila engkau nantinya melihat Uwais al-Qarni dan bertemu, fasallim alaihi, maka kirimkanlah salam dariku, alaihi, atasnya, ya Umar, wahai Umar. Watlub minhu, dan mintalah darinya itu, an yastaghfirlaka, bahwa memintakan ampun bagi engkau. Fa innahu yashfa'u, maka bahwasanya pertolongannya, doanya, bi mithli Rabi'ah wal Mudhar, seperti pada Rabi'ah dan Mudhar, doanya, pertolongannya, pengabulan dan Nabi. Jadi cuma Nabi tidak bertemu lawan Nabi, tapi beriman lawan Nabi. Siapa? Sahabat Uwais al-Qarni. Jaraknya jauh, menghadap Kuwaitan, berharap Kuwaitan yang sudah tua, sampai menurut riwayat di hampir beliau Kuwaitan tadi di belakang. Maksudnya Kuwaitan itu adalah ibu beliau, hampir orang tua di pundak, kemana aja dibawa orang tua tadi, kan bisa berjalan. Kita anak itu melihat orang tua oleh menggandungnya, diambil juga dari itu, jadi tiba ke sungai, mengambil orang tua, mengambil ke sana sungai tiba, ada sinar, wasalnya ini kata menaja orang tua, menaja beliau pergi, orang tua tadi diambil beliau di belakang.
Walamma habban nasimu ala biladil habasyah, manakala menampurlah atau berhembuslah angin kerasulan Nabi kita ala biladil habasyah, ke negeri Habasyah. Fa awwalu man nasyaqahu, maka awal-awal Allah menciumnya kerasulan Nabi kita itu Bilal ibnu Hamamah al-Habsyi, adalah Sayyidina Bilal bin Umamah al-Habsyi atau Bilal bin Rabah. Badalabathu inayatut taufiq, maka menarik akan dia oleh pertolongan taufiknya Allah Ta'ala, bitasdiq, dengan membenarkan Nabi, bil imani, dan beriman lawan Nabi. Bilal ini sahabat yang kulit hitam legam. Fa'lana, maka beliau terang-terangan mengumandangkan bil adani, dengan adanya. Bilal ini suara lantang, pada pakai mikrofon nyaring, lantang suara beliau tadi. Wasara syarisan di Islam, dan menjadilah mengharumkan bagi agama Islam. Ini sudah lengkap dengan Nabi, sampai orang kulit hitam beriman lawan Nabi. Wa nasara lil Mustafa ar-rayati wal a'lami, fa khassahu nabiyyu at-tihami sami. Wa nasara, dan menyebarkanlah bagi Rasulullah itu ar-rayati, akan tanda-tanda keislamannya. Fa khassahu nabiyyu, maka Nabi kita mengkhususkan bagi dia khusus adzan, karena mendengar suaranya lantang, dan ada tuh lantang, dan suara beliau jelas dan sebut atau jelas hurufnya. Dan Nabi ini cocoknya Nabi Bilal ini ada zaman Nabi itu cuma adatnya dua. Kalau khusus pagi Bilal bin Rabah, kalau khusus sore sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, orang aja Nabi. Waktu pagi dan subuh Bilal berkata, bi aqwalahu ya Bilal, dengan Nabi kita pernah mengatakan, wahai Bilal, anta tansuru, ya sampai begini berikir di Bilal apabila hari Jumat. Dulu sebutannya Bilal 1, Bilal 2. Ini sebutannya Mu'adzin. Ya Bilal, wahai Bilal, ya Nabi, anta tansuru lidini, engkaulah yang menyebarkan, yang mengharumkan lidini, agama Islam. A'lani wa tarfa'u biha qadari wa maqami, dan engkaulah mengangkat dengannya akan kedudukan Islam itu. Wali ajli dzalika, karena itulah ya Nabi, ma dakhaltul jannata, tidaklah aku masuk ke surga illa malaikat, wa sami'tu, aku dengar ya Nabi, khashashata na'alaika qudami, melainkan aku mendengar bunyi geresek sandal engkau di depan buket. Ya, berdahulu Nabi masuk surga, di depannya Bilal. Tidak berjauhan. Ini maksudnya, jikalau aku masuk surga, Nabi aku masuk surga, melainkan bunyi sandal engkau kedengaran di depanku. Berbeda lawan. Walamma habban nasimu al-ghamiru nasyaqahu min arbil Yaman, manakala berhembuslah daripada angin kerasulan Nabi kita al-ghamiru nasyaqahu, terciumlah juga dari negeri Yaman. Amirun, ada seorang yang namanya Amir, penduduk orang biasa. Bahtada ila Islam, penduduk orang biasa dari Yaman itu mendapat petunjuk ila Islam, masuk Islam. Ba'da ibadat al-asnami, setelah lamanya menyembah berhala.
wa faza bi taqbili aqdami sayyidil anam, dan dia mendapat keberuntungan dengan mencium kaki Rasulullah. Wa mata ala mahabbatihi, dan dia meninggal atas kecintaan lawan Nabi. Mautal kiromati, dalam keadaan mulia. Wa qissatuhu, dan adalah ceritanya si Amir ini. Dari annahu lamma kana li Amir, dahulunya adalah si Amir ini berasal dari Yaman. Sonaman, memiliki berhala, minal asnami, daripada berhala-berhala yang banyak. Wa kana lahu bintun mubtaliyatun bil qawlaji wal yudami, dan adalah baginya si Amir ini punya anak perempuan yang kena penyakit lepra dan penyakit kusta. Wa kana muhadatan fala tastati'u wal qiyam, anaknya perempuan si Amir ini duduk tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri. Wa kana 'amilun yansabun as-sanama wa yadh'u ibnatahu amamah, dan adalah si Amir ini mengangkat daripada berhala itu. Wa yadh'u ibnatahu amamahu, dan mengangkat berhala itu di depan anak perempuannya. Wa yaqulu hadhihi ibnati, wahai berhala ini anak perempuanku, saqimatun, dalam keadaan sakit. Pada wiha, maka obatilah akan dia. Bukan di para kolam anak. Wa in kana indaka shifa'un fashfiha, jikalau adalah di sisi engkau ternyata ada obatnya, fashfiha, maka sembuhkanlah akan dia. Min balaiha, dari bala penyakitnya. Wa afiha, dan sehatkanlah dia. Wa aqama ala dzalika sinina katsiratan, dan menetaplah atas dia beberapa tahun lamanya. Penyembah berhala. Wa huwa yatlubu min as-sanami, dan seringlah si orang tuanya tadi, si Amir, meminta dari berhala hajatahu, hajat atau keperluannya. Falam yaqtiha, tidak dapat mengabulkannya. Nanti pada itu patuh. Falam mahabbat nasamatun inayah, manakala berhembuslah angin pertolongan, bitaufiqi, dengan taufiknya Allah, wal hidayah, dan hidayah Allah. Qala Amir zawjatihi, Amir tadi berkata kepada istrinya, ila mata na'budu, sampai kapan kita menyembah hadal hajar as-sammu al-abkaman, akan batu berhala yang bisu, yang tuli. Apabila kita sampai menyembahnya, berapa lama sudah kita tidak ada manfaatnya batu berhala ini yang bisu, yang tuli. Alladzi la yantiquna, tidak bisa bertutur, wa la yatakallamu, tidak bisa berbicara. Wa ma'lumu annana ala lil aqwa, dan kita menyangka bahwasanya kita ini sudah memiliki agama yang lurus, agama yang benar. Lalu berpikir si Amir ini, ternyata kita ini tidak memiliki agama yang benar. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah yang kadang mengabulkan permintaan kita, tidak mengabulkan hajat supaya anak kita sembuh dari penyakitnya. Qala lahu zawjatuhu, berkata begini oleh istrinya, usluk bina sabila, baiklah kita akan punya cari jalannya. Bagaimana caranya? Asa an nara ilal haqqi dalilan, barangkali bahwasanya kita itu melihat kepada yang kebenaran sebagai dalilnya. Fala budda li hadhil masyariq wal magharibi min ilahin wahidin khaliqin. Hendaklah kita betul-betul mencari Tuhan yang memiliki jihad timur dan barat, Tuhannya yang satu. Kita mencari Tuhan yang satu aja, yang benar yang menciptakan langit bumi ini, siapa Tuhan? Qala ma bainahuma ala safi darina insya Allah. Qala ma bainahuma, berkata si Rabi, manakala adalah keduanya orang tuanya si Amir dan Jawzali dan istrinya tadi, ala safi, berada di atas rumah yang paling tinggi. Di atas rumah yang paling tinggi, di rumahnya kalau 32 bolotek. Dari atas rumahnya, insya ada, tiba-tiba keduanya melihat, menyaksikan bulan cahaya. Qattabaqal afaqa, cahaya itu memenuhi seluruh jihad penjuru alam.
Wa mal'al wujuda bil diya'i wal israfi, dan memenuhilah akan alam itu dengan terang dan bersinarnya. Lalu bingung apa itu cahaya di atas seluruh alam dunia terang. Thumma kasyafallahu an absarihim min ba'di zulmatihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan dari pandangan keduanya dari kejauhan kegelapan tadi, lian tabihan, supaya berdua tadi terbangun dari tidur kelupaannya. Para ayat malaikata qad istafat bil baiti, melihat keduanya tadi, si Amir dan si istrinya, melihat para malaikat qad istafat bil baiti, sungguh bersosok, wabil baiti, dan berada di Baitullah. Qad haffat, sungguh memenuhi malaikat akan Baitullah itu, dilihatnya dari jauh. Warayal jibala, dan keduanya melihat akan gunung-gunung sajidatan, dalam keadaan tertunduk gunung tadi. Gunung cagar, gunung tadi miring. Wal arda hamidatan, dan melihat akan suasana bumi menjadi hening, menjadi tenang. Wal asjara qad tamayalat, dan melihat akan pohon-pohonan sungguh bergoncang kanan dan kiri. Apa ini? Apa ini? Yang kedua tadi. Wal afraha qad taqamalat, dan burung-burung yang bertelur tadi, qad taqamalat, sungguh sempurna bertelurnya. Wasami'an nadiyan yunadi, dan mendengar keduanya akan seruan yang didengar jelas oleh keduanya. Apa seruannya? Qad wulida nabiyul hadi, sungguh dilahirkan nabi dan membawa petunjuk. Thumma nazara ila sanami min nadari fara'aya manqusan, kemudian melihat keduanya kepada berhala yang disembahnya dengan pandangan keduanya. Fara'aya manqusan, melihatnya berhala itu rabah tenang sendirinya. Wa qad alat dillatu wa wafat alaihi al-uqusa. Qala Amir zawjatihi mal khabar. Ujar si Amir kepada istrinya berkata, mal khabar, apa ini? Qala undur, qala undur ila salat. Lihatlah wahai suamiku, bahwasanya berhala yang kita sembah tadi, bil nazar, dengan pandangan kita, dia akan jatuh dengan sendirinya. Fasami'a yaqulu ala, maka keduanya mendengar dengan suara ala. Wa inna nabal azim, sungguh habar yang besar. Qad zahara, sungguh telah muncul nampak. Wa wulida man syarafal qawna wa takhara, bahwa Nabi Muntazar itulah Nabi yang ditunggu-tunggu oleh umatnya. Alladhi yuqadiruhu syajar, mendengar lagi kedua tadi, yang nantinya membicarakan Nabi itu oleh pohon-pohonan. Wal hajaru, dan batu-batuan. Wa insyaqqa qamar, dan terbelah bagian nanti bulan ketika melihat Nabi bahwa Sayyidu Rabi'ah wa Mudhar, dia adalah pimpinan Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar. Faqala zawjatihi atasma'ina, ujar suaminya kepada istrinya, apakah tidak mendengar engkau ma yaqulu, apa yang kita dengarkan tadi? Hadal hajaru, bahwasanya kita mendengar al-hajar, batu. Faqala is'aluhu masjid mauli, batu yang ada di sampingnya, yang ada di sekitar rumahnya, berpanggil, wahai si Amir, tahukah engkau siapa nama yang dilahirkan itu? Benda batu panggil, ma ismu hadal qaulul alladhi nawwarallahu bihi, siapa nama yang dilahirkan itu, yang adalah Allah Ta'ala meneranginya dengan alam. Wa syarafa bihil abah, dan mulialah dengannya segala datu-datunya dan nenek moyangnya. Faqala ayyuhal hadimu al-maulud al-mutakallimu ala lisani hadal hadal. Lalu si batu tadi berbicara dengan fasih, al-jalmul alladhi nataqa bihal yawm, qala ismuhu Muhammad. Jadi si batu, ismuhu Muhammad al-Mustafa ibnu Zamzam, dia nantinya akan bernama Muhammad. Abduhu Tihamah, negerinya dari negeri Tihamah.
baina katifaihi alamah, antara dua berikatnya tanda. Idza masya tudilluhul ghamamah, apabila berjalan dilindungi oleh awan yang mendung. Lalu menjadi penasaran siapa dan istrinya. Thumma qala aqil zawjatihi ukhruji bina, marilah kita keluar dari rumah untuk mencarinya yang lahir tadi. Rasul akhir zaman Nabi kita Nabi Muhammad ditahanina tadiya ilal haqi, supaya kita dapat petunjuk dengan kebenaran bisa lebih dengan sebab beliau. Wa kana ibnatu saqimah bi asbalin, dari matruhatul muqimah, ditinggalkannya yang sakit tadi di lantai yang paling bawah. Matruhatul muqimah, tidak diganti keduanya, karena dua-duanya langsung mencari, mendatangi Nabi lahir. Falam yashura biha illa wa hiya ala sulhi qa'imatun, faqala abuha ya banati aina alamuka alladhi. Setelah mencari-cari keluar, falam yashura, maka tidaklah merasa si Amir dan istrinya tadi dengan anaknya yang tertinggal, sehingga sampai keluar rumah. Berdirilah anaknya perempuan tadi di atas, dia di lantai yang paling atas. Faqala abuha, lihat abahnya, ya ibnati, wahai anak perempuanku, aina alamuka alladhi, di mana penyakit engkau, alladhi kunti, yang adalah engkau pernah tudihi, merasakannya. Nah, aku tinggalkan setempat berjalan di rumah, lihatnya anak berdiri sehat. Nah, saya tadi karena mau berjalan penyakit kusta, penyakit lepra, tudihi, nah engkau rasakan. Wa inna sa'aruka, dan di mana engkau tidak bisa tidur, alladhi kuntu tuwasilihi, faqala ya abati, berkata dia anak perempuannya, ya abati, wahai anakku, wahai ayahku, bainama ana naimatun, ketika dia setumpah tadi keluar meninggalkan mulut lawan ibu tadi. Bainama ana naimatun fi ahlami, ketika itu ulun tambah dia meninggalkan ulun tidur setumpah fi ahlami, ulun bermimpi sebaik-baik mimpi. Idra'aitu nuran amami, ketika itu dalam mimpi dari ulun melihat nuran, cahaya di depan ulun. Wa syakhsan qad atani, ada seseorang yang sungguh mendatangi kepada ulun ini. Faqultu ma hadzal nur alladhi arahu wa syakhsul alladhi asraqa alayya nur sanahu, faqila laha hadza nuru waladi adnan alladhi ta'attarat bihi al-aqwan. Faqultu, dalam mimpi menjadi anak, apa yang terang cahaya ini, dan siapa seseorang ini yang lebih terang atasku daripada cahaya terangnya itu. Qila hadza, lalu dikatakan dalam mimpinya, hadza nuru wal adnan, ini adalah nurnya atau cahayanya keturunan Bani Adnan. Nabi kita Nabi pada waktu tidur satu malam tadi, ta'attarat bihi, yang tercium bau harum-haruman dalam mimpi itu, kata si anak. Faqultu akhbirni an ismi Mubajjal, aku ingin bertanya siapa nama engkau wahai laki-laki. Faqala ismu, berkata ismi, namaku adalah Ahmadu, si Ahmad, wa Muhammadun, dan Muhammad. Yarhamul ani wa yaqalul jani. Faqala hanihi rabbani, setelah memberitahukan namanya. Faqultu wa mani, apa agamanya? Faqultu hanifi rabbani, agamaku adalah agama yang lurus, itu agama Islam. Faqultu masmu nasabihi, aku tanya lagi, jadi anak perempuan dalam mimpi, apa nasabnya? Qala Quraisyun, ada dari Bani Quraisy dan ada dari. Faqultu liman ya'budu, faqultu wa man anta, faqala ana malakun minal malaikah alladhi yushriku bi jamali. Setelah itu aku terbangun jadi anak perempuan ini, dan aku sehat baik ayah ibuku, sehingga sehat melihat dan bisa berdiri tentang dua orang tadi, si Afir dan istrinya meninggalkan rumahnya mencari yang lain.
Qala al-Zawzati inna li hadzal maulud sirran wa burhanan. Kita ini penasaran bahwasanya kelahiran ini mempunyai sir dan mempunyai bukti yang nyata. Walau qati'anna fi mahabbatihi awdiyatan wa ruban basahu mujibbi maqata qasidi. Maka tidak memutuskan harapan mereka pada mencari kelahirannya itu dengan rasa kecintaan mereka, melewati jurang-jurang dan lembah-lembah sampai bertemu. Illa an wasalu ilaiha, sampai bertemu dapat ke tempatnya itu. Wa qadimu 'alaiha fas'alu an dari Ummi Aminah. Mereka bertanya dari suatu kampung itu dan menemukan, bertanya kepada orang-orang sekitar di mana rumah yang dilahirkan anak yang punya kemuliaan. Mereka menanyakan di sana ada an dari Ummi, dari sebuah rumah yang namanya Sayyidah Aminah. Kotak situ yang ada. Wa taraku 'alaiha al-baba, mereka berdua mengetuk pintunya. Baba dan jawab, bersegera Sayyidah Aminah menjawab. Wa qalu laha arina jamala hadzal maulud. Apa tujuan kalian ke sini berdua? Kalau kata anak berdua tadi, si Amir dan istrinya, kami melihat keelokan orang yang dilahirkan. Kami ingin melihat anak pian yang dilahirkan. Alladzi nawwarallahu bihi wujud, yang telah Allah Ta'ala menerangi dengannya alam semesta ini, dan telah memuliakan Allah Ta'ala syarra bil ada akan datunya dan moyangnya. Baqalan lan ukhrijahu lahum fa inni akhafu alaihi min al-yawm. Berkata Islamina, tak akan aku menyampaikan kepada kalian berdua. Fa inni, maka bahwasanya aku kata Sayyidah Aminah, akhafu lebih takut alaihi atas anakku ini minal Yahudi, kalau kalian itu orang Yahudi membunuh anakku. Faqulu nahnu, maka mereka menjawab yang berdua tadi, Hamil dan istrinya, nahnu, kami qad fa'alna, kurang baik adalah wajah kami itu oleh wajah orang jahat. Kata kami orang baik. Farahna, kami telah meninggalkan agama kami. Bi hubbihi, karena mencintai dia ini, anak ini. Awqanana, kami juga meninggalkan kampung kami. Wa tarakna dinana, dan meninggalkan ajaran kami yang dahulu, meninggalkan agama kami yang dahulu. Wa diyanana dinara, tujuan kami apa? Untuk melihat jamal hadal habibi, akan keelokan orang yang dikasihi dengan kita. Alladzi man qasadahu, ujarnya yang dua laki ini, yang menunjuk, yang mendatangkan dia, la yakhibu, tidak akan merasa rugi. Amin. Katakan masih tidak merasa rugi, kami nak melihat wajahnya. Faqalat in kana wala budda lahu min ru'yahu fa'amhilu wasbihu. Maka berkata Sayyidah Aminah, wala budda, oleh karena itulah maka beri waktu ya sedikit, tunggu sebentar. Hadangi dulu sini, aku bikin dulu aliyah sa'atan sebentar. Wala ta'jal, janganlah kalian tergesa-gesa. Thumma innaha ghabat sa'atan, kemudian setelah beberapa lama, wa qalat, berkata Sayyidah Aminah, udkhulu, masuklah kalian ke kamarku ini. Fadakhalu fil baitil ladzi, masuklah ke dalam kamar yang adalah fihi nabiyyun, di situ ada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'au, manakala mereka melihat berdua dari anwar al-habib, akan cahayanya Rasulullah, zuhilu, kagum, halilu, dan tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah itu tadi. Padahal pernah mengucapkan la ilaha illallah, mujizat Nabi. Wa kabbaruna, mengucapkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma kashafu an wajhihi al-ghita'a, kemudian mereka melihat lampu kewajahan Nabi kita al-ghita'a, menutupinya. Fa asyrafa nuriyaihi ila sama, mencoronglah, memancarlah cahaya terangnya itu ila sama, sampai ke langit. Fasahu wa syahidu, mereka itu tidak tahan melihatnya karena saking avatarnya wajah Nabi, dan berteriak wa kanu yasabu,
berteriak baik keadaan mereka berdua pingsan mausyan alaihi kada tahan melihat wajahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Thumma qalat lahum Aminatu asri'ul ukhud. Setelah pingsan lagi kemudian bangkit lagi. Lalu kata Sina Aminah, cepat-cepatlah kalian keluar dari sini. Fa inna jaddahu, karena bahwasanya kakeknya Abdul Muttalib qallalatil amanah, sungguh membuat perjanjian namaku al-amanah, bahwasanya dititipi an ukhfiyahu, bahwa aku menyembunyikannya min a'yunin nas, dari pandangan manusia. Kalau perempuanku datang, kata Sina Aminah, aku nanti kena marah. Makasih bagian kedua keluarnya lawas. Wa aku masya'nahu, dan aku diamanahi menyembunyikan akan keadaannya. Fakharaju min indil habib wa bi qulubihim, maka mereka keluar dari kamar di rumah itu. Wa bi qulubihim narun walahib, di dalam hati mereka rasa ingin menjadikan wajah Nabi. Thumma wada'a Amirun yadahu ala qalbihi wa qadwa naqlihi thumma saha wa qala rabbuni ila baiti Aminah. Setelah keluar rumah, di dalam hati si Amir berkata, aku ingin aja lagi melihat wajah Nabi itu. Was'aluha anturiyani jamal tsaniyah, mengetuk lagi pintu rumah yang kedua kalinya. Para jawilal baiti Aminah fadakhalu. Setelah itu mereka kembali mengetuk pintu rumah Sayyidah Aminah. Fadakhalu, mengetuk pintu, lalu membukai lagi. Bagara ilaihi wal-qama ala qadamaihi thumma syahiqa Amir. Pada kedua kalinya kada tahan si Amir dan istrinya. Saking kagumnya pada Rasulullah. Setelah melihat kedua kalinya apa yang terjadi? Wa mata min waqti, matilah pada waktu itu. Siapa yang meninggal? Si Amir yang meninggal. Fa'ajalallahu biruhi ilal jannah, langsung Allah Ta'ala menyegerakan ruhnya ilal jannati, ke dalam surganya. Dikata para kita daripada ni'matul kubra, artinya orang yang hendak beriman lawan Nabi, cinta lawan Nabi, mati waktu itu ruhnya langsung dibawa ke dalam surga. Wallahi hati ahwal muhibbin, dan inilah keadaan orang-orang yang cinta lawan Nabi, wal asyikin, dan orang yang menyukai Nabi. Baru bayikan ini hanya kita suka aja melihat wajah Nabi. Wahai sifatul salihin fi ayyul nabi isma sifatul hadal habib alladhi qala kauna izzan wa jamalan wa Allahu fil afaqi. Dikenapa tidak bisa tertandingi akan keelokan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Udah sekali dimudahkan aja, tidak dimudahkan Allah Ta'ala. Terus kita dosa Allah Ta'ala berarti kita semua khotimah, dijauhkan daripada semua khotimah dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan suka bila bersama kita tidak mematikan Allah subhanahu wa ta'ala menzalih maqah dan manna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa faqihna bidin wa alina tawil wa faqihna bidin wa alina tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.